semuanya. Shalom. Kalau ada yang masih di luar boleh masuk ke dalam. Kita mau mulai kebaktian kita hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Siapa di sini yang bersukacita buat Tuhan? Siapa yang bersukacita buat Tuhan? Angkat tangannya, coba lihat ke kanan ke kiri. Hampiri satu orang yang kalian belum kenal. Katakan shalom, Tuhan memberkati. Oke, kalian siap memuji Tuhan? Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu ya, satu worship song. Ini mengatakan katanya Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Yuk kita tepuk tangan sama-sama.
share dari Mazmur 63 ayatnya yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin. Saya mau share sedikit. Kemarin saya ada ketemu dengan mami-mami, salah satu mami-mami dari sekolahnya Deborah, anak saya. Dia lagi ngomongin tentang keyakinan gitu. Terus aku nanya, kamu Kristen? Dia jawabnya, bukan bilang saya Kristen. Dia bilang gini, saya percaya Yesus, saya membaca Bible every day. Dia bilang, karena suatu hari anak saya itu diselamatkan Yesus. Jadi dia itu belum Kristen, lalu dia kenal Yesus pada saat anaknya sakit, terbaring di rumah sakit. Dari pihak sekolahnya datang untuk berdoa sebelum anak ini operasi, karena anak ini tuh mamanya tuh nggak tahu anaknya tuh sakit apa gitu. Jadi nggak ada yang tahu dia sakit apa, tapi mamanya ini mengundang guru-guru dari sekolahnya, guru-guru sekolahnya datang, kepala sekolahnya juga hadir. Lalu mereka berdoa di situ. Tiba-tiba anaknya bilang sama mamanya, Mama, ada sesuatu di atas Mama. Orangnya putih, sayapnya dengan rainbow gitu katanya. Jadi pada waktu guru-gurunya ini berdoa, ada malaikat yang datang hadir di situ. Dan benar-benar anak ini terjamah dan mamanya tuh sampai terjamah gitu. Dia bilang ini Tuhan Yesus yang datang gitu. Dan Tuhan Yesus telah menjamah orang ini gitu. Dan dia bilang sendiri sama saya, ada damai, sukacita yang mengalir saat itu juga yang saya tuh nggak bisa explain dari mana sumbernya, dari mana datangnya peace itu. This is the unspeakable peace, unspeakable joy yang Tuhan kasih dalam kehidupan dia. Amin. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, kami hanya mau rindu Tuhan pada Engkau Tuhan, seperti aliran sungai Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Biarkan kami saat ini Tuhan, kami haus Tuhan dan rindu Tuhan, dan disegarkan Tuhan oleh Engkau Tuhan. Yes Lord.
mau memuliakan-Mu Tuhan. Kami hanya mau meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Kerinduan kami hanya padamu Yesus. Mari kita sama-sama katakan, nyanyikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Oh Yesus, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, mari angkat pujian kita pada Tuhan. Oh Yesus, ku rindu Engkau. Ku rindu bersekutu dengan-Mu. Dalam hadirat-Nya ada damai. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Katakan dalam hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Katakan dalam hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Ada damai sejahtera. Ada kelepasan. Ada peace and joy from God. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih ya Bapak untuk kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Bapak. Tuhan, pada saat aku melihat Tuhan orang-orang yang hadir di ruangan ini sore hari ini ya Bapak, Engkau peduli akan hidup mereka, Engkau sayang mereka ya Bapak. Tuhan, kalau sore hari ini mereka bisa hadir di tempat ini ya Bapak, Tuhan
Tuhan, mereka tidak mengorbankan waktu mereka, Tuhan. Mereka tidak buang-buang waktu mereka, Tuhan. Justru Tuhan, mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa bersama-Mu di depan Ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau kami mendengar kesaksian yang tadi Vina bawakan Tuhan. Pada saat aku mendengar kesaksian ini Tuhan, aku terharu Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh di dalam kehidupan kami ya Bapa. When we cry out to you, you are there. Tuhan, Engkau datang membawa kedamaian. Engkau datang membawakan jawaban. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, pada saat ibu ini bercerita bersaksi dengan Vina ya Bapak, Tuhan, Engkau mau melakukan ini bukan hanya untuk ibu ini Bapak. Engkau melakukan ini untuk kami semua ya Bapak. Setiap anak-anakku yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sore hari ini pada saat mempersiapkan untuk present hari ini, Tuhan ingatkan tentang keluarga. We are all in one family. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan sore hari ini, setiap keluarga yang ada di tempat ini ya Bapak, mulai dari pasangan suami istri ya Bapak. Mungkin untuk mereka yang suaminya saat ini tidak ada di sini atau istri tidak ada di sini Tuhan, tapi semua nama ini mereka terus berdoa ya Bapak untuk suami mereka, untuk istri mereka. Mungkin bahkan ada anak-anak di sana yang berdoa untuk orang tua mereka, untuk papa mereka, untuk mama mereka. Tuhan, aku tahu Tuhan, itu yang menjadi kerinduan-Mu untuk mereka saat hadir di tengah-tengah sini. Mereka tidak sendiri, tetapi mereka bersama suami dan istrinya. Mereka bersama orang tuanya, bersama anaknya, memuji dan menyembah-Mu. Hari ini pada saat aku mempersiapkan, aku diingatkan di 1 Korintus 13 ayat 13. Hanya ada 3 hal yang sisa, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap family Tuhan, biarlah mereka memiliki iman di dalam Engkau. Apapun yang mereka sedang doakan saat ini Tuhan, mungkin mereka sedang mendoakan suami mereka untuk bisa menerima-Mu, untuk bisa berdiri bersama-sama istrinya, memuji dan menyembah-Mu. Mungkin suami kepada istri, atau mungkin juga anak kepada orang tuanya, atau orang tua kepada anaknya. Tuhan berkata, Tuhan mengasihi setiap keluarga, dan tidak ada satu permasalahan pun di dalam keluarga yang Tuhan tidak sanggup menyelesaikannya. Bahkan Tuhan menyembuhkan yang sakit, seperti kesaksian Vina tadi. Bahkan bukan hanya anaknya sembuh, tetapi Tuhan membuat ibu ini mengalami Tuhan secara pribadi. Aku boleh minta saat ini sore ini kita lebih rileks saja. Aku mau yang pasangan suami istri, mungkin kalian bisa bergandengan tangan. Mungkin kalian saat ini pasanganmu tidak ada, tapi itu menjadi doamu untuk Tuhan. Aku rindu untuk suamiku, untuk istriku bisa bersama-sama dengan aku memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, biar Engkau jawab sore hari doa-doa mereka ya Pak. Karena Engkau mau memulihkan keluarga. Tuhan, aku berdoa untuk setiap keluarga memiliki iman kepadamu, memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan ya Bapa. Dan aku diingatkan kasih. Tuhan, biarlah Tuhan setiap keluarga memiliki kasih. Tuhan, kalau kasih itu hilang Tuhan, Engkau sanggup memberi, Engkau sanggup memberikannya. Karena Engkau yang memiliki kasih itu. Engkau adalah kasih. Aku boleh minta saat ini untuk mengambil sedikit dari waktu kalian. Masa kalian bergandengan tangan suami istri. Aku minta kalian saling berdoa. Jika ada hal-hal yang saat ini menjadi permasalahan, ampuni mereka, maafkan mereka. Tidak ada dari kita yang sempurna, tidak ada satupun dari kita yang luput dari kesalahan. Tetapi marilah kita ingat, Tuhan mengampuni kita. Tuhan terus mengampuni kita setiap hari. Marilah kita belajar untuk mengampuni pasangan kita, mengasihi tanpa fokus akan kesalahan mereka, kekurangan mereka, tetapi memilih untuk mengasihi mereka dan berdoa untuk mereka. Ya Tuhan, Kau lihat tangan yang saling bergandengan tangan ya Tuhan. They are yours Tuhan.
tetapi hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua ya. Kau yang pulihkan Tuhan, yang pulihkan Tuhan, karena itu yang menjadi kerinduanmu juga Tuhan, itu yang menjadi rencanamu Tuhan. Dan aku diingatkan untuk keluarga mungkin saat ini yang sudah dipulihkan, yang Tuhan sudah menangkan. He will not stop there. Tuhan berkata, apa yang sudah aku kerjakan di dalam kehidupan keluargamu, biar engkau memberkati yang lain. Karena mereka yang masih struggling, they need to see there is still hope. There is still hope in Jesus. Ada pemulihan. Ada pemulihan dalam keluarga bersama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kau berkati setiap anak-anakmu yang di tempat ini, setiap keluarga. Terima kasih ya Bapak, kau baik. Kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu saja Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Haleluya, amin, amin. Welcome semua, silakan duduk. Channel hari ini diberkati oleh puji-pujian yang dibawakan Kena sama Rita dan Denny. Thank you. Oke, welcome semuanya. Kita langsung aja ya. Kita ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Seperti biasa, yang punya kebutuhan doa, mari jangan kadang-kadang ya, kenapa sih saya ada ditanya orang, apa sih bedanya doa sendiri sama didoain banyak orang? Apa sih bedanya? Tuhan yang sama, Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi ada saatnya di mana kita menghadapi satu masalah, kita berasa kita tidak sanggup. Ya, kita tidak sanggup. Maka dari itu Tuhan mengirim banyak saudara-saudari yang mau mendoakan kebutuhan kalian supaya bisa menopang. Ya, seringkali kita ada in the lowest point in our life and we need people to support us in prayer. Itulah gunanya kita saling mendoakan. So, jika ada kebutuhan doa, don't feel lonely atau berasa sendirian, we support you in prayer. Oke, so bisa kirim doanya di email yang tertera di layar dan kita akan doakan. Dan untuk yang mungkin yang baru, kita juga ada doa pagi. Nggak setiap jam kita ada doa pagi, hari Jumat pagi jam 5 pagi. Biasanya kalau kita ada doa kita akan umumkan. Dan kita juga ada prayer change, doa berantai yang kita adakan sebulan sekali, hari Selasa minggu ke-4. Dan banyak sekali kesaksian yang kita bisa sampaikan lewat doa berantai ini ya. Kita mendoakan semua kebutuhan teman-teman kita, bahkan teman kita punya teman yang kita nggak kenal, kita tetap doakan mereka. Pada saat ini menjadi kebutuhan, kita doakan. Dan kita melihat, kita dikuatkan dengan mendoakannya, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa setiap yang dinaikkan. Amin. Oke, berikutnya kita ada cell group. Oke, mungkin aku loncat dulu ke pengumuman untuk service berikutnya. Minggu depan kita ada online service tanggal 25 Februari jam 5 sore through Zoom. Dan kita ada perubahan sedikit, setelah online service kita akan membuka beberapa rumah untuk kita mengadakan cell group dan fellowship dan dinner bersama. Dan biasanya kita akan umumin rumah siapa aja yang akan dibuka untuk memberkati setiap dari kita. Terus berikutnya, jadi cell group is no more on Friday, tapi untuk kita di Windhoek, selain Windhoek Plus, we do have Windhoek hari Minggu. Kita juga ada cell group, itu biasanya hari Jumat. So, kalian kalau misalnya pengen ngecek, pengen tahu, bisa hubungin kita for further information. Oke, berikutnya pengumuman tentang onsite ya. Onsite kita ada perubahan. Sejak tahun 2023 ini kita akan ada onsite setiap 2 minggu. Jadi hari ini 18 Februari, berarti onsite berikutnya tanggal 4 Maret jam 5 sore di tempat yang sama di sini. Oke, mungkin kita nggak ada slide-nya, tapi tanggal 5 Maret ya. Oke, berikutnya untuk keterangan lebih lanjut, mungkin kalian yang baru, you wanna check apa sih Windhoek Plus. Windhoek Plus itu sebenarnya, Windhoek itu singkat dari Bahasa Indonesia Fellowship, kita tambah plus gitu ya. Karena kita adalah apa ya? I cannot think of anything because we are plus. Oke, untuk cek
further about Windows, kalian bisa cek di Facebook, di Instagram, dan di YouTube. Oke. Yang terakhir, untuk kalian yang rindu ingin memberkati service kami, kalian bisa memberikan perpuluhan atau juga persembahan lewat kotak yang disediakan oleh para usher di depan, atau juga kalian bisa memberikannya secara online. Info tentang online-nya silakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada tambahan sedikit saya baru ingat untuk yang membawa anak dan kalian ingin anak kalian ikuti Cornerstone Kids, Cornerstone Community Church Kids, the Children Church, bisa join jam 4.45 ya sebenarnya ya. Ada guru-guru yang akan mengantarkan mereka ke gedung sebelah di Odeng Katong, dan bagi yang anak-anak yang sudah di sana, kita akan membantu untuk menjemput anak-anak, tapi kalian tolong kasih kartunya ke yang in charge. Yang in charge adalah Melissa, mungkin Melissa bisa angkat tangan di belakang. Ya, jadi dia bisa bantu jemput nanti anak-anak yang ke Cornerstone Kids. Oke, dan terakhir, setelah kebaktian selesai, kami mau undang semua yang hadir, jangan pulang dulu. No worry about dinner. Hari ini nggak usah masak ya ibu-ibu. Kita makan aja di sini rame-rame. So we have a simple dinner, dan kita bisa fellowship bersama. Amin. Tapi sebelum kita makan jasmani, kita makan rohani dulu ya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Amin. Shalom saudara. Saudara dan semuanya saudara. Kebiasaan kemarin ini. How are you all? Oke. Mungkin tadi ada yang kalian pertama kali datang, saya lihat tadi ada Pak Agus ya, pertama kali datang. Oh, Joanna pertama kali ikut juga ya? Wah, Joanna. Selamat datang di ibadahnya Windows Plus. Joanna oke ya? Bahasa Indonesia udah lancar ya? Oke, satu pengumuman tambahan. Minggu depan kita online service ya, tanggal 25 Februari. Itu yang melayani kita nanti ada namanya evangelis Timbala. Mungkin ada yang pernah lihat waktu kita pernah online, kita undang dia, onsite juga ya, pernah ya kita undang dia ya, dan saya dapat respons yang luar biasa waktu dia datang melayani kita. Nah, itu banyak sekali yang diberkati, artinya semuanya diberkati, cuma nggak ngomong semua ya, tapi yang ngomong bilang sangat diberkati. Waktu online pun juga gitu, saya terima banyak respons yang luar biasa. So make sure 25 minggu depan ya ikut di online service, dia akan melayani kita lagi ya. So saya percaya dia sudah punya message yang akan memberkati kita semua di sini. Amin. Amin. Oke, tapi hari ini message-nya juga mudah-mudahan memberkati kalian semua ya. Siap menerima firman Tuhan nggak? Siap ya. Lemes ya, jam 2 lemes, jam 5 lemes, nggak pernah jam berapa lagi. I don't know, you know what time I have to change the service gitu ya, sampai nggak lemes lagi gitu ya. Anyway, jangan lemas-lemas ya. Yang lemas, yang jawabannya nggak jelas, nanti makannya saya diskon di depan. Oke? Ya. Oke. Kita masih minggu ini kita masih dalam seri Trusting the Lord. Trusting the Lord ada itu serinya. Kalau yang ingat ya, kalian yang ingat selama dari awal tahun ini, khotbah saya bilang ini ada serinya. Cuma memang judulnya beda-beda karena temanya beda-beda. Tapi kita masih dalam seri Trusting the Lord. Harapan saya nanti setelah seri ini selesai, ya, saudara punya kepercayaan sama Tuhan yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Amin. Ya, kita akan bukakan satu persatu tentang how we trust the Lord. Bagaimana kita trust the Lord? Apa yang Tuhan sudah kerjakan supaya kalian punya iman saudara makin bertambah, kepercayaan saudara makin bertambah. Ya. Dan kita tahu kalau saudara punya keyakinan sama Tuhan luar biasa, banyak hal yang mustahil jadi nggak mustahil. Amin. Oke, 2 minggu lalu, kalau ingat 2 minggu lalu lewat perjalanan kita karena onsite-nya setiap 2 minggu ya.
2 minggu lalu kita bicara tentang fokus ya, lewat perjalanan bangsa Israel menuju Sungai Yordan. Kalau yang ingat 2 minggu lalu mudah-mudahan masih ingat. Kalau enggak nanti kita taruh YouTube, belum ada di YouTube ya. Tapi nanti lihat aja lagi ya. Kita belajar lewat perjalanan bangsa Israel itu bagaimana pentingnya untuk memiliki fokus pada Tuhan dalam hidup ini. Itu 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu lalu. Ya, kalau fokus kita benar pada Tuhan Yesus, kita bisa bertahan di tengah badai sekalipun. Ya, Petrus fokusnya waktu benar, dia jalan di atas air. Waktu dia fokusnya benar, dia jalan di atas air. Ya. Bangsa Israel waktu fokusnya benar, mereka thriving, mereka winning all the war. Ya, kayak kita pun kalau fokus kita benar, ya, dan dunia ini nawarin kita segala macam option supaya fokus kita jangan sama Tuhan. Tapi kalau pas fokus kita benar, kalau kita bisa pertahanin fokus kita benar, perhatikan banyak sekali hal-hal yang Tuhan bukakan secara ajaib. Amin. Ya, hari ini kita akan melihat kelanjutan dari perjalanannya bangsa Israel. Saya senang melihat bangsa Israel punya perjalanan. Setiap sisi, setiap apa yang itu ada artinya. Setiap hal yang mereka alami itu ada relevan sama hidup kita. Ada hubungannya dengan hidup kita. Makanya kenapa saya pelan-pelan aja jalannya. Ya, karena toh sekarang konsep servisnya kan lebih banyak ya, jadi bisa lebih dibagi-bagi gitu ya. Ya, pelan-pelan supaya satu persatu kita bisa dapatkan, kita renungin dengan baik, you can digest it well gitu ya. Kalau saya tahu semuanya sekaligus banyak, ya baik keluar dari tempat ini udah bingung yang mana tadi yang ngomongin gitu, yang mana yang mesti diingat. Saya akan pelan-pelan aja. Ya, hari ini kita akan melihat kelanjutan dari perjalanan bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Hari ini kita akan melihat bagaimana mereka menyeberangi Sungai Yordan. Yang tertarik nanti ya, saya kok kayaknya nggak pernah baca tentang ini, kok saya nggak pernah tahu tentang kejadian ini. Nanti lihat aja lagi, pelajarin di Yosua, kitab Yosua pasal 3 dan 4. Hari ini kita akan bahas dari situ. Oke? Coba saudara bayangin ya, ini mau nyeberangi Sungai Yordan. Hari ini topiknya adalah crossing your river. Itu inspirasinya dari bangsa Israel yang menyeberangi Sungai Yordan. Saudara bayangin, bangsa Israel ini mau menyeberangi Sungai Yordan. Sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka berdiri di sisi sini, sisinya Sungai Yordan ini belum ya. Ya. Dan apa yang mereka lihat di depan sana, di seberang sungai itu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Ya, mereka lagi berdiri di sini, di seberangnya mereka sudah lihat tanahnya. Di seberang itu adalah tempat di mana Tuhan janjikan mereka. Ya. So mereka punya satu tugas. Untuk dari sini sampai ke sana, tugas mereka adalah menyeberangi sungai. Itu tugas mereka, menyeberangi sungai. Biasanya ya, ini perhatikan, seperti biasa. Kalau Tuhan kasih tugas, Tuhan kasih panggilan, orang udah mulai ngerti panggilannya. Sebelum banyak hal terjadi, Tuhan akan mulai memberikan janji dia. Kenapa? Untuk menguatkan kita. Ya, sebelum hal yang terjadi, Tuhan akan kasih janji demi janji. Ya, apakah pada waktu kita baca Alkitab, apakah pada waktu kita berdoa, apakah pada waktu kita lagi dengerin khotbah seperti sekarang gitu ya. Tuhan akan berikan janji-janjinya lewat mana aja, lewat firman Tuhan, ya mungkin lewat doa tiba-tiba Tuhan taruh di hati, mungkin lewat firman Tuhan yang sedang dijelaskan sama hamba Tuhan dan lain-lain. Tapi Tuhan biasanya memulai segala sesuatu dengan panggilan dan kemudian dia akan berikan janjinya untuk memberi kekuatan. Ini janjinya dia kalau kita mau mengikuti dia. Ya, dia akan kasih tahu. Waktu sama bangsa Israel sebelum mereka nyebrang, Tuhan juga berikan janji dulu. Mereka dengar dulu janjinya Tuhan. Jadi mereka sudah tahu mereka disuruh ke seberang. Itu tanah perjanjian mereka, itu callingnya mereka. Untuk mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu callingnya mereka sampai situ. Ya. Tapi sebelum nyebrang, Tuhan sudah modali mereka dulu. Tuhan sudah equip penuhi mereka dulu dengan janji-janji. Ya. Janji yang pertama kita lihat di Yosua 3 ayat 9 sampai 10. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Dengar ya, ini janji Tuhan ya. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ya, ini janjinya Tuhan. Di dalam tempat yang Tuhan janjikan, di situ banyak orang yang sudah tinggal. Generasi pertama mereka gagal masuk karena takut sama orang yang sudah tinggal di sana. Jadi generasi kedua, Tuhan udah tahu, I will promise you something. You will see the people there.
Okay, and sometimes they are scary. Sometimes you will see giant there. Ya. Tapi Tuhan bilang bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya. Dia sendiri yang berjanji. Dia akan menghalau orang-orang yang tinggal saat ini di tanah perjanjian itu. Dia sebutkan itu orang Het, orang ini semua adalah orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian. Tuhan bilang, jangan takut sama mereka. Nanti waktu kamu pindah masuk ke sana, kamu akan lihat mereka. Tapi jangan takut, aku sendiri yang akan halau. Di firman Tuhan bilang bahwa Allah yang hidup. Oke, pelajari satu hal. Saudara punya Allah yang hidup. Saudara bukan punya Allah yang mati. Saudara bukan punya Allah yang seperti patung yang kalau dia ngomong nggak jawab gitu ya. Ya, cuma kita perlu bersihin tiap hari biar nggak debuan gitu ya. Saudara bukan punya Allah yang seperti itu. Allah kita ini Allah yang hidup. Allah kita ini Allah yang bergerak. Allah kita ini Allah yang menjawab. Allah kita ini Allah yang berbicara sama kita. Allah yang akan menyertai kita. Kita punya Allah yang hidup. Dan dia berjanji sama bangsa Israel, dia berjanji, ya, kamu gak usah khawatir tentang tempat yang aku sudah janjikan, karena aku sendiri, Allahmu yang hidup, yang akan menyingkirkan mereka dengan caranya Tuhan. Itu janjinya Allah. Janji Tuhan sebelum mereka masuk. Perhatikan baik-baik, gimana relevannya sama kita? Saudara semua ada yang sudah terima janji dari Tuhan, saya percaya. Ya, saya percaya. Dengarkan janji Tuhan. Panggilan Tuhan saudara sudah terima, dengarkan janji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan buat engkau berhasil. Kalau engkau mau taat padaku, aku akan buat engkau berhasil. Okay. Kalau buat bangsa Israel, aku akan enyahkan musuh-musuhmu. Kalau buat saudara, aku enyahkan semua yang akan jadi oposisimu. Aku akan enyahkan semua yang berusaha menjahati engkau. Okay. Janji yang kedua, kita lihat. Karena janji satu doang kan kadang-kadang bisa salah, kadang-kadang kita nggak yakin, benar ya? Ya. Kalau janji satu, oke, tapi minta satu lagi lah, ya kan? Jadi ada janji kedua, oke? Janji kedua, Yosua 3 ayat 11. Firman Tuhan bilang ini, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Kalau ingat dua minggu yang lalu, ya, perjalanan bangsa Israel disuruh begini. Kalau tabut perjanjian itu diangkat sama para imam, kamu ikutin itu. Fokus sama itu. Ingat ya, fokus. Kalau itu sudah bergerak, kamu bergerak. Kalau itu belum bergerak, kamu jangan bergerak. Ya kenapa? Karena tabut perjanjian Tuhan itu melambangkan hadirat Tuhan. Tabut hadirat Tuhan itu melambangkan penyertaan Tuhan, God's presence. Tabut perjanjian Tuhan melambangkan Tuhan. Dan Tuhan berjanji begini, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Dia bilang, kalau kamu bergerak, perhatikan, Tuhan sendiri yang akan memimpin kamu. Tuhan gak cuma suruh kamu ngelakuin sesuatu, Tuhan calling you to do something, tapi Tuhan bilang, if you answer your call, I myself, that who will lead you. Benar ya? Tuhan bilang sama bangsa Israel, don't worry, kamu akan nyebrangin sungai, tapi aku sendiri akan memimpin kamu. Aku gak hanya menyuruh, aku akan memimpin kamu. Aku gak ada di belakang kamu, aku ada di depan kamu. Sebelum kamu masuk ke daerah situ, aku sudah masuk duluan. So don't worry, just trust the Lord. Kalau kita sudah dengar panggilan Tuhan, we need to trust the Lord. Kalau Tuhan yang akan memimpin jalan kita. Amin. Nggak cukup ya dua, kan orang Indonesia kan gitu, dua, ya kan janji 2 kali aja masih bisa bohong, yang ketiga dong, gitu kan, ya kan? Ya, I understand, this is Indonesian service. Oke. Kita lihat janji Tuhan ketiga, Yosua 3:13. Ini mereka belum nyebrang ya, ini baru Tuhan dengerin janji Tuhan dulu, ini belum nyebrang. Ya, mereka belum nyebrang. Ini janji Tuhan yang ketiga, Yosua 3:13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ini janji Tuhan, ini mereka belum seberang. Tapi Tuhan bilang begini, nanti waktu yang imam pengangkat tabut itu, kalau mereka masukkan kaki ke air, sungai itu akan terbelah. Sungai itu akan terputus. Ini baru janjinya Tuhan, mereka belum lihat. Ya, ini baru janjinya Tuhan. Ya. Tuhan baru berjanji. Tadi kan udah dibilang ya, di depan sana apa yang Tuhan akan lakukan, ya. Terus Tuhan berjanji, aku sendiri yang memimpin perjalananmu, ya. Dan kemudian yang ketiga bilang ini, nanti di tengah perjalanan kamu akan menemukan satu sungai.
Ya. Tapi don't worry. Nanti waktu imam yang mengangkat tabut itu nanti lewat, dia akan terputus. Don't worry about it. Ya. So just trust. Okay, just trust. Ya. Sama kalau Tuhan ngomong begini, ya, I call you to go somewhere. I call you to do something. Okay. So don't worry, nanti di mana aku akan tempatkan, jangan khawatir. Aku yang akan membela kamu di sana. Kalau nanti ada oposisi di sana, aku yang akan membela kamu. Seperti bangsa Israel dibilang, nanti orang-orang yang di sana yang pasti akan memerangi mereka, Tuhan yang akan singkirkan. Semua oposisi di tempat situ Tuhan akan singkirkan. Sama dengan kita. Kalau Tuhan panggil kita ke satu tempat, kalau Tuhan panggil kita melakukan sesuatu, apapun panggilannya Tuhan, saya nggak ngerti panggilan Tuhan buat saudara, saya ngerti panggilan Tuhan buat saya. Ya. Tuhan janji bilang ini, when you do it, kamu sampai tempat itu, ya, I will do the thing that necessary for you to be successful there. Okay, you just trust me. Ya, just trust me. Okay. Tapi terus kita tanya, Tuhan, tapi ini jalannya menakutkan loh. Ya kan? Jalannya menakutkan gimana Tuhan? Tuhan bilang, don't worry. You don't worry. Kalau I call you, if I call you, aku sendiri akan berjalan di depanmu. Aku yang akan berjalan di depanmu. Aku gak akan kirimin kamu terus aku tinggal saja kamu. Ya. Tapi Tuhan penghalangnya di depan itu menakutkan Tuhan. Firman Tuhan bilang, janji ketiga, dia bilang ini, don't worry. By the time you pass that way, waktu kamu melewati tempat itu, aku akan buat sesuatu keajaiban di sana. Itu janji Tuhan. Gampang ya? Dengar janji Tuhan ya? Ya. Ini janji Tuhan, yang percaya janji Tuhan. Setelah mendengar itu semua, bangsa Israel berangkat dari perkemahan mereka menuju Sungai Yordan. Ini tadi baru janji. Baru kedengaran janjinya aja. Tuhan baru menjanjikan sama mereka buat modal mereka. Supaya mereka nggak kecut, supaya mereka nggak takut ketika mereka jalan. Oke? Kemudian mereka berjalan menuju Sungai Yordan. Ya. Yosua 3 nih, waktu mereka menemukan Sungai Yordan, sampai Sungai Yordan, kita baca Yosua 3, 15-16. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke Sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Lalu air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yaitu laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Okay? I can see you are confused. Ya, karena kalau baca bahasa Indonesia emang a bit confusing. Ya. Waktu saya baca bahasa Indonesianya, oke, I understand this. Jadi seperti yang Tuhan janjikan, nanti itu masuk ke air, kemudian air itu akan oke. Tapi seems to be this kalimat ini, ya di bahasa Indonesia kelihatannya cepat sekali dan kelihatannya nggak begitu tahu yang mana sih, mulai apa sih ceritanya persisnya ya. Ya, it happened. Makanya kalau baca Alkitab, ya ini saya kasih ajarin. Kalau baca Alkitab, ya kalau nggak jelas di satu versi, coba cari versi yang lain. Coba dibaca versi yang lain. Mungkin versi yang lain akan bisa menjelaskan. Okay? Mungkin akan bisa memberikan cerita yang lebih lengkap. Karena mungkin, I love Indonesian. Ya, I love Indonesian language. Kemungkinan besar karena itu bahasa terbaik yang saya bisa pakai. Kalau I'm better in English, I probably love English better. But so far everybody agree that I think my Indonesian is much better than my English. So saya senang bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang waktu kita baca bahasa Indonesia, kadang-kadang ada things yang mungkin nggak begitu clear. Karena ini translation dari translation. Okay? Kalau saya mulai nggak jelas, saya akan mulai baca versi yang lain, bahasa Inggris yang saya baca. Kalau saudara bisa Greek, baca versi Greek. Ya, itu paling jelas katanya. Ya. Cuma saya belum sampai ke sana. Saya baca versi Inggris. Ternyata versi Inggris juga ada macam-macam. Kalau saudara yang bacanya Alkitab bahasa Inggris, ya. Kalau baca misalnya KJV ya, kan berlaku KJV ya. Kalau yang saya emang keturunannya emang bangsawan, saya bacanya KJV gitu ya. Ya, sampai pusing-pusing bacanya gitu ya. Kalau nggak jelas apa? Coba versi yang lain. Ya, coba versi yang lain mungkin akan memberi keterangan yang lebih bahasanya mungkin kita bisa lebih mengerti. Okay. Nah, saya kepingin menggambarkan ini yang tadi kita agak sulit. Buat saya pribadi waktu saya baca pertama juga nggak gitu nangkep. Ya, saya ingin menjelaskannya pakai yang bahasa Inggris, pakai versinya NIV, ya, yang gampang ditelaah ya. Kalau pakai KJV kan nanti saya mesti terjemahin lagi ke tempat lain gitu ya. Pakai yang NIV aja. Ya.
Kita lihat bahasa Inggrisnya supaya kita lebih ngerti kondisinya waktu itu, waktu mereka ada di pinggir sungai Yordan, mereka baru nyampe ke sungai Yordan, itu kondisinya apa? Kondisi saat itu apa supaya kita lebih jelas, kita lebih mengerti apa yang mereka hadapi. Joshua 3:15a, saya ada di ini 15a, ya kita belah satu persatu ya. 15a bilang ini, now the Jordan is at flood stage, all during harvest. Ya, pada saat mereka mau nyebrang itu, pada saat mereka sampai di sungai Yordan, firman Tuhan berkata, saat itu kondisinya sungai Yordan sedang at flood stage. Flood itu apa? Banjir kan ya? Banjir ya? Banjir. Jadi itu lagi banjir. Ya, saat mereka mau nyebrang, itu banjir. Yang di depan mata mereka lihat, itu banjir. Bukan lagi dalam keadaan yang lagi kering, bukan lagi dalam keadaan yang lagi gampang diseberangi. No, ini lagi banjir. Lagi banjir. Ya, perhatikan baik-baik ya. Saya baca di artikel, saya cari keterangan-keterangan yang kepingin tahu sih, ya kan? Siapa tahu ya, ini kesannya hebat-hebat begini. Siapa tahu sebetulnya sungai Jordan kan cuma 50 cm. Ya kan, ya gampang memang diseberangin kan. Ya kan, nggak perlu mujizat kan 50 cm, nggak benar ya? Ya kecuali yang tinggi kita kurang dari 50 cm, tapi kan di sini nggak ada kan? Ya kan? Ya kan, yang anak kecil kita aja lebih dari 50 cm ya kan? Ya. Jadi saya cari di keterangan-keterangan di artikel, sebetulnya keadaan pada saat itu seperti apa sungai Yordan. Ternyata ada orang yang meneliti, melihat historical data, melihat keadaan di sana, yang lebih mengenal keadaan di daerah sana, dan mereka juga pelajarin dari data-data historical. Mereka perhatikan kalau musim ini seperti apa, kalau musim itu seperti apa, dan lain-lain. Ini disebutkan pada waktu musim harvest. Ya, dari penelitian mereka, zaman itu mereka dapatin pada waktu bangsa Israel mau menyeberangi sungai Yordan, saat itu, ya saat itu, kalau dari penelitian mereka, dari keterangan-keterangan yang mereka dapat, dipercayai kalau pada saat itu, pada saat bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, di bagian di mana mereka menyeberang, ya itu lebar sungainya sekitar 30 meter. Ya, it's not bad lah ya. Kalau saudara yang berenang kan 50 meter kan biasa tuh. Saya sih 10 meter udah nggak bisa nafas. Ya, benar, 10 meter kaki udah turun. Ya. Tapi kalau yang berenang 50 meter tuh gampang, benar ya? Ada perenang nggak di sini? Kalian perlu exercise semua. Ya. 30 meter, 30 meter, nggak terlalu susah, kelihatan sebelahnya apa. Tapi kedalamannya, diselidiki kedalamannya saat itu 3 meter. Jadi nggak bisa berjalan orang di situ, mesti berenang. Bayangkan bahwa yang mau menyeberang itu 40.000 orang. Ya, tentara Israel yang mau menyeberang itu 40.000 orang. Seperti apa itu mereka berenang? Belum mereka mesti bawa peralatan mereka, belum mereka mesti bawa tabut perjanjian, tabutnya Tuhan, ya. Ya, the Ark of Covenant mereka mesti bawa, dan mereka mesti berenang. Dan bisa dibayangkan nggak 40.000 orang berenang itu sasaran yang empuk sekali buat musuh. Ya. Dan juga dibayangkan satu hal, keadaannya saat itu bukan cuma tingginya 3 meter, tapi itu lagi keadaan banjir. Pernah ada yang lihat nggak di TV-TV kalau laporan-laporan yang banjir-banjir itu seperti apa? Coba lihat, kalau laporan banjir, lihat sungainya seperti apa. Harusnya deras biasanya. Biasanya harusnya deras. Lihat aja di Indonesia banyak kok. Di Jakarta kalau lagi banjir, lihat harusnya deras. Nggak ada yang lagi banjir sungainya tuh diem aja tuh nggak ada. Ya, kalau lagi banjir biasa airnya deras. Nah, saat itu mereka mau nyebrang, katanya firman Tuhan dalam keadaan banjir. Tinggi 3 meter, arusnya deras. Definitely bukan waktu yang tepat untuk nyebrang. Pasti bukan waktu yang tepat untuk nyebrang. Kalau mau nyebrang, mestinya di musim kemarau. Itu yang paling baik, mungkin paling rendah airnya, lagi kering ya, sungainya lagi kering, itu mereka nyebrang rame-rame, oke. Yang paling yang basah kaki. Ya, tapi di musim banjir itu bukan waktu yang tepat untuk nyebrang. Kenapa Tuhan suruh nyebrangnya di waktu banjir? Emang Tuhan nggak tahu musim apa? Kok nyebrang di waktu yang nggak tepat? Ya, waktunya nggak tepat, airnya nggak tepat, arusnya nggak tepat, semuanya nggak tepat. Pernah bayangin nggak saudara? Saudara punya panggilan Tuhan. Ya, dan Tuhan, saudara setelah itu kayak saya bilang tadi biasa, ya kalau punya panggilan Tuhan, datang didoakan sama hamba Tuhan atau baca Alkitab terus dapat sesuatu dari Tuhan, ya imannya kuat, ya
Nah biasanya kita kalau misalnya mau berjalan, kita doa apa sama Tuhan? Kalau kita mau memutuskan sesuatu, biasa doa kita seperti apa? Ini nggak tahu ya, tapi dulu saya doanya seperti itu. Ya, banyak yang dari saudara mungkin doanya masih seperti itu juga. Ya, nggak ada yang salah. Ya, tapi kita biasa doanya begini, Tuhan, kalau memang ini kemauan Engkau, muluskan jalanku. Tapi kalau ini bukan kemauan Engkau, tutup semua jalan Tuhan. Tutup. Kalau jalannya susah, berarti bukan kemauan Engkau. Tapi kalau jalannya gampang, berarti itu Engkau, Tuhan. Tanya sama bangsa Israel, isi true atau enggak? Waktu mereka mau nyebrang, mereka lihat ini air yang mereka mau seberangin lagi sedalam-dalamnya. Arusnya paling sekuat-kuatnya. Kalau ngikutin doa kita, mereka pulang semua. Bukan maunya Tuhan. Kalau maunya Tuhan kan mesti air kering dong. Ya dong, mulus dong, bener nggak? Ya kan? Happy-happy dong, ya nggak? Ya kan, semua perjalanan mulus. Tapi ini bukan maunya Tuhan. Makanya airnya dibikin tinggi. Ya kan? Ini doa kita. Berapa banyak our opportunity lost because kita nggak ngerti jalannya Tuhan. Karena begitu kita lihat susah, pasti bukan jalan Tuhan. Not today. Mau melangkah? Not today. Tomorrow begitu mau melangkah, masih ada kesulitan. Not today juga Tuhan. Kalau memang rencanamu, muluskan Tuhan. Tapi rencana Tuhan bukan untuk memuluskan buat kita. Rencana Tuhan untuk melatih kita bisa menembus segala masalah. Amin. Amin. Kita terusin ya. Pelajaran berikutnya hari ini, kalau menemukan sesuatu, ya, mau ikut Tuhan, menemukan sesuatu bukan sesuatu yang seperti kita bayangkan, untuk menemukan sesuatu bukan seperti yang kita harapkan, ya, jangan buru-buru kecut hatinya, jangan buru-buru ciut hatinya, ya. Kadang begitu, aduh, ini bukan cuma mau melakukan sesuatu, ya. Saya bilang, kadang-kadang kita cuma mau disuruh Tuhan mengampuni orang aja, memaafkan orang. Wah, dapat lagi berdoa atau lagi dengar pujian, aku harus memaafkan tuh orang yang menyakiti hatiku, benar nggak? Tapi begitu ketemu orangnya, ya ampun, ya, gimana mau dimaafkan? Ya, nggak jadi. Karena ternyata dipikir kalau saya mau maafkan, mestinya orangnya sudah bertobat, mestinya orangnya sudah baik, mestinya orangnya sudah berubah. Lebih gampang maafin orang seperti itu, benar nggak? Tapi Tuhan cuma bilang, maafkan. It's your part, not their part. It is your part. Kalau Tuhan bilang maafkan, kamu yang mesti maafkan. Urusan sisanya bagian Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang kamu mesti maafkan, ada sesuatu yang Tuhan lagi mau pakai, ada sesuatu yang Tuhan lagi mau kerjakan pada saat waktu kamu memaafkan. Gampang ya teorinya ya? Iya. Kita lanjutkan, lihat. Ya. Karena kita bertanya begini. Jadi Tuhan, kalau kejadiannya seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Kalau kita waktu mau melangkah, keadaannya semuanya susah, kita mesti melakukan apa Tuhan? Kita mau belajar dari bangsa Israel. Kita mau lihat, karena kita lagi ngikutin story-nya bangsa Israel, kita lihat apa yang mereka lakukan. Ya, supaya kita mengerti apa yang diajarkan Tuhan. Ini kan semua yang ditulis di Alkitab supaya kita belajar. Ya, apa yang diajarkan Tuhan pada saat kita menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, kita lanjutkan firman Tuhan di Joshua 3:15b sampai 16. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Sartan, while the water flowing down to the sea of the Arabah, that is the Dead Sea, was completely cut off, so the people crossed over opposite Jericho. Perhatikan baik-baik ya. Kalau melihat kata-katanya kelihatannya gampang, but saya tahu persis apa yang di hatinya orang Israel, karena saya have been in this kind, bukan nyebrangin sungai, tapi have been in this kind of thing, you know, ya, have been in this kind of thing. In between this side and my calling, there is a river. Okay. Something yang gak isi untuk ada satu yang menghalangi. Saya dengar callingnya Tuhan, saya tahu Tuhan mau bawa kemana, tapi waktu saya mau ngelakuinnya, ada sesuatu yang sepertinya menghalangi. So I understand and been asking God, so what should I do? Should I still go? Should I still go or should I stop or what is it? Ya,
Saya tahu bangsa Israel saat itu, waktu mereka menemukan, mereka mungkin harapinnya, Tuhan kalau engkau suruh cross, mestinya semuanya dalam kondisi yang terbaik Tuhan, supaya kita gampang. 40.000 orang mau cross nih Tuhan. Ya, tolong buayanya tolong singkirin dulu, ya, yang membahayakan di sana tolong disingkirin dulu supaya we can cross. Ya, the moment mereka melihat itu dia punya sungainya tidak gampang diseberangi. Begitu mereka lihat sungainya itu banjir, airnya deras. Saya percaya mereka juga berpikir, should we still cross? Should we still cross? Is it the right way to cross? Gak semuanya kita bisa berenang. Should we still do it? Mungkin mereka bertanya satu sama, should we still do it? Tapi kemudian mereka ingat janjinya Tuhan. We need to cross. So what they do? What they do is like this. Mereka teguhkan hati mereka, kuatkan hati mereka, dan mereka mulai mencelupkan kakinya ke dalam air. Para imam yang ngangkut tabut tadi mulai celupkan kakinya dalam air. Resikonya apa? Kalau nggak terjadi apa-apa, mereka keseret arus. Kalau nggak terjadi apa-apa, mereka akan tenggelam. 3 meter, ya, bawa tabut. Kalau nggak ada sesuatu yang terjadi, mereka akan celaka. Tapi mereka kuatkan iman mereka, dan mereka mulai melangkah. Dan what happened waktu mereka mulai melangkah? Firman Tuhan bilang, ketika mereka mulai melangkah, begitu kaki mereka masuk ke dalam air, sesuatu terjadi. Di suatu tempat yang jauh di dekat kota Adam, air yang tadinya mengalir dari sana berbalik jadi bendungan. Dan air yang mengalir dari sini ke arah laut, stop, terputus. Tempat di tengah itu, mereka bisa seberangi karena kering. Karena yang di sini jadi bendungan, nggak ada air yang bisa mengalir. Sungai itu kan mengalir gini ya, ke bawah ya. Di bagian atas, di bagian hulu, ada sesuatu yang terjadi di dekat kota Adam, dan itu aliran air yang mestinya ke bawah menjadi bendungan ke atas. Air di bagian sini kemudian terputus. Air yang ke laut asin terputus karena nggak ada air lagi dari sana, di sini terputus. Ya. Dan tiba-tiba di depan mereka terjadi tanah yang kering, dan mereka bisa nyebrang. So apa yang terjadi sih? Saya percaya begini, waktu Tuhan suruh bangsa Israel untuk nyebrang, Tuhan sudah persiapkan segalanya. Ya, dia sudah persiapkan, dia sudah rancang skenario-nya, ya, dia sudah punya ceritanya bahwa akan ada sesuatu pekerjaan ajaib, kejadian ajaib yang dia sudah rancangkan. And you know what? Saya percaya dia sudah siapkan malaikat-malaikatnya. Ya, yang satu siap di kota Adam ya, siap ya, tunggu ya. Ya, yang satu lagi siap di sebelah sini ya, siap ya. At the right time, when we move, kamu bendung yang di sana, kamu lewatkan yang di sini, nanti akan jadi kering. Itu skenario-nya. Ya, kebetulan tadi kenapa saya makin ada konfirmasi kenapa tiba-tiba Vina ngomong tentang malaikat. So I really believe waktu Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, Tuhan akan taruh malaikat-malaikat dia untuk menolong kita. I really believe that. Ya. Tadi yang disaksikan, ya kita nggak janjian ya. Tadi disaksikan. Ya. Saya really believe malaikat-malaikat Tuhan juga sudah siap sedia dengan apapun yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan bilang go, they go. Okay. But the trigger, semuanya nggak akan terjadi. Ya. Sebelum para imam yang ngangkut tabut perjanjian masukkan kakinya ke dalam air. That's the trigger. That's the trigger. Selama mereka nggak masuk ke dalam air, nggak akan ada satupun yang terjadi. Apakah kuasa Tuhan nggak cukup? Cukup. Tuhan udah siapkan semuanya. Tapi perlu iman kita untuk trigger semua yang Tuhan mau kerjakan. So, waktu kita dipanggil sama Tuhan, selama kita belum melangkah, bukan berarti Tuhan belum bekerja. Tuhan sudah siap semua. Kuasanya Tuhan menyertai kita. In between you and your destiny, it's just you. You probably the problem kenapa mujizatnya Tuhan tidak terjadi. Kemungkinan because of you. Because you gak bisa melangkah dengan iman. Karena kalian gak berani menjawab panggilan Tuhan. Karena kita mungkin terlalu takut untuk melangkah. That's the reason why mujizat yang dijanjikan Tuhan tidak terjadi. It's a partner with God. God's part do miracle.
Your part, obey. Easy? Coba dibalik. Siapa yang lebih bisa? God obey, you do miracle. Nggak bisa. Tuhan tahu. Tuhan bilang, the part of the miracle, that's my part. Karena kuasanya Tuhan bisa melakukan miracle. Your part is step with faith. Take that step. Melangkah dengan iman. Tapi Tuhan ini lagi banjir. It doesn't really matter. Saudara tahu mujizat itu terjadi kapan? Ketika keadaannya lagi impossible. Nggak ada mujizat terjadi waktu keadaannya gampang. Mujizat yang disebut mujizat itu terjadi karena is impossible. Makanya disebut mujizat. Kalau pada saat itu tanahnya kering, nggak ada cerita itu di Alkitab karena nggak ada efeknya buat kita. Tuhan nggak ngajarin itu. Tuhan ngajarin, kalau aku suruh, nggak peduli yang di depan kamu apa. I have all the grace that you need. I have all the power that you need. I have all the strength that you need to be successful. Saudara dalam pekerjaan, Tuhan suruh sesuatu. Saudara takut melangkah. Mungkin Tuhan bilang, jangan lakukan hal yang curang. Saudara takut, kalau aku nggak ngelakuin hal yang curang, nanti aku dipecat sama bosku. Bosku bilang suruh curang, supaya cuannya banyak. Tapi kalau aku nggak mau melakukan, nanti aku dipecat. Saudara takut. Tuhan nggak tahu aja, bosku tuh virusnya seperti apa. Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Yang saudara nggak tahu, bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk membuat kalian berhasil melakukan firman Tuhan. Dalam bisnis, kadang-kadang kita dihalami. Masuk ke dalam keadaan yang impossible Tuhan. Tuhan bilang lakukan. Tapi impossible Tuhan, lakukan. Your part is just to obey and trust me. The miracle part, let me do it for you. Tapi before you are obeying God, before you trusting God and obeying God, before kamu taruh kepercayaanmu dan mulai melangkah dengan iman, bagiannya Tuhan juga nggak terjadi. Tuhan cuma melihat, you go, I go. Gampang ya? Tuhan, aku mau memaafkan orang Tuhan. Tapi di depanku Tuhan, nggak kelihatan apa yang bisa aku maafkan Tuhan. Pernah ngadepin nggak seperti itu? Kalian anak baik semua. Pujilah Tuhan, karena kalian nggak pernah ngadapin orang-orang yang seperti itu. Saya ngadapin banyak sekali seperti itu. Ampuni dia, sip Tuhan. Wah, berapi-api. Begitu ketemu orang, aduh Tuhan, apa yang mesti diampuni Tuhan? Jahatnya masih sama, ngacoknya masih sama. Bagian mana yang mesti diampuni Tuhan? Tuhan bilang, your part is just to obey me. You trust me, you obey me. The miracle part, bagian yang nanti merubah orang itu, bagian yang nanti membuat sesuatu jadi baik, that's my part. Kata Tuhan. You just need to do your part. Ya, percaya sama Tuhan. Hari ini mungkin saudara sedang dalam keadaan seperti itu. So what do I need to do? Teguhkan hatimu. Teguhkan hatimu. Use whatever things that Tuhan sudah kasih inside your heart. Teguhkan hatimu. Mulai melangkah dengan iman. Tuhan bahaya Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu. The part that dangerous, that's my part. The part to step your foot, put your foot inside the water, that's your part. The part that make that river terbelah, that's my part. Itu kata Tuhan. Dan waktu bangsa Israel melakukan, terjadilah apa yang Tuhan bilang. Begitu bangsa Israel mulai melangkah, Tuhan bilang itu malaikat A jadi bendungan, malaikat B ini air cepat dibersihin. And they do whatever the Tuhan mau. Okay? Triggernya adalah waktu mereka melangkah. That exactly us, the same. Many times we are that actually the problem in between here and there. Karena kitanya yang gak mau melangkah. Amin. Dalam hal apapun, kalau saudara dengar panggilan Tuhan, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan panggil. Hari ini mudah-mudahan iman saudara, iman kalian semuanya dibangkitkan. Tuhan, aku dengar suaramu, tapi selama ini aku takut melangkah. Aku dengar janjimu setiap minggu bahkan Tuhan. Setiap kali aku ke gereja, sepertinya engkau specifically kasih janji itu padaku. Specifically bilang you can do it. Tapi aku gak berani melangkah.
Mungkin itu ada dari saudara yang seperti itu. Ya. Hari ini mudah-mudahan firman Tuhan memberikan keyakinan pada saudara. God knows what in your heart. And God specifically talk about this, about you. Okay. Kalau nanti saudara sudah berani mengambil keputusan dan saudara akan lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara, ya. Ada sesuatu yang saudara harus lakukan setelah itu. Seperti apa yang Tuhan perintahkan untuk bangsa Israel. Dia bilang begini, kita lihat apa yang Tuhan perintahkan. Setelah mereka melihat kebesarannya Tuhan, Tuhan memerintahkan mereka sesuatu. Ya. Yosua 4 ayat 1-3 bilang begini. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini yang tadi dikeringkan sama Tuhan, kamu angkat 12 batu. Ya, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu. Tadi tempat di mana para imam ngambil langkah iman, di tempat itu ada batu-batu, kamu angkat. Ya. Pada waktu mereka melakukan langkah iman di tempat itu, ada sesuatu terjadi, kamu angkat batu-batu di situ. Ya. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Ya. Kenapa sih Tuhan suruh ngambilin batu-batu di sana? Kita baca Yosua 4:20. Apa alasan Tuhan untuk melakukan ini? Yosua 4:20-24 bilang begini. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Gilgal itu tempat mereka bermalam setelah mereka crossing sungai Yordan. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Perhatikan baik-baik supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Apa sih gunanya batu-batu? Apa sih yang Tuhan inginkan? Kalau saudara nanti sudah dapatkan satu mujizat, kalau saudara ambil langkah iman hari ini, akan saya terinspirasi, saya mau ambil langkah iman hari ini, ya, atau besok, terserah deh, kapan ya. Saudara ambil langkah iman dan saudara melihat bagaimana tangan Tuhan menolong saudara melewati segala masalah, memberikan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan breakthrough untuk permasalahan saudara. Tuhan bilang gini, perhatikan baik-baik, ingat baik-baik. Jadikan kejadian itu di mana waktu kamu melangkah dengan iman. Ya saudara jangan ngambil batu di mana-mana. Ya, ini zaman dulu ya. Tapi saudara ingat-ingat aja. Jadikan kejadian itu memorial. Jadikan itu tanda peringatan. Jadikan itu tugu peringatan buat saudara. Jangan pernah lupa apa yang Tuhan pernah kerjakan. Jangan pernah lupa untuk apa yang Tuhan pernah kerjakan. Ya, the problem with us, we love when God do miracle, tapi so easy for us to forget it, because kita ini orang yang forgetful. Kita gampang lupa, bener ya? Orang baik sama kita 2 hari yang lalu juga kita lupa. Gak usah katakan, gak apa-apa. It's not your orang di depan sana gitu. Kita suka forget tentang apa yang kebaikan Tuhan itu kita forget. We take it for granted, benar kan? We take it for granted ya. Tuhan lakukan sesuatu yang besar, setelah berapa lama efeknya hilang. Nanti masuk masalah lagi, kita khawatir lagi karena kita lupa apa yang Tuhan kerjakan. Efeknya sudah nggak berasa lagi, and we forget it. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, jangan lupakan. Ingat. Terus Tuhan bilang apa? Supaya waktu anak-anakmu tanya sama kamu apa yang terjadi sama kamu, kamu ceritakan semua apa yang Tuhan lakukan. Nah, banyak di tempat ini saudara parents ya, punya anak, ada yang kecil, ada yang mungkin agak gede. Ya, you know what? Pengalaman kalian bukan untuk disimpan sama kalian sendiri. You know, banyak parent tahu memanjakan anak. Banyak parent berusaha untuk memberikan apapun yang mereka minta.
Tapi banyak parent yang lupa untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. It's not wrong untuk memanjakan anak. Jangan terlalu manja lah ya. Tapi it's not wrong untuk sayang sama anak. It's not wrong untuk giving them what they need, what they want. Okay, but don't forget to tell them about our God. Yeah. Don't forget to tell them about our God. Ini Tuhan yang suruh. Kita punya kewajiban sama anak-anak kita untuk menceritakan apa yang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. You know my sons, saya punya 2 anak. Dan saya selalu menceritakan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Setiap ada kesempatan, kita ngobrol, karena kita sering ngobrol. Setiap kali ada kesempatan, saya akan ceritakan sama anak-anak saya kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Apa yang sudah breakthrough demi breakthrough yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Supaya mereka ngerti apa yang terjadi sama saya. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Mereka ngerti. Nah, seringkali mereka diam aja. Seringkali mungkin karena udah keseringan saya kasih tahu, mungkin mereka bilang, oh yang itu udah pernah dikasih tahu. Please speed it up ceritanya. Yang itu udah speed it up. Kamu gak disuruh bayar aja, kok suruh saya speed it up gitu. Ya. Ya. Karena mereka udah ini. But you know what? Satu hari nanti, I know. Satu hari nanti mereka akan tumbuh dewasa. Satu hari nanti mereka akan melalui kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Everybody will do it. Semua orang akan ngadepin masalah dalam hidup ini. Don't think like I'm Christian now, I'm not supposed to be any problem. No, that's bohong. That's bohong. The only person yang gak pernah sulit, gak ngadepin kesulitan, itu orang yang sudah mati. Percayalah. Orang yang sudah di kuburan, mereka gak tahu rasanya sulit apa. Tapi selama kita masih hidup, kita akan ngadepin kesulitan demi kesulitan. Satu hari nanti, anak-anak saya akan bertumbuh dewasa. Satu hari nanti, mereka ngadepin kesulitan yang saya nggak bisa bantu. Kalau hari ini mereka kesulitan cuman nggak ada makanan, saya bisa kasih makanan. Kesulitan cuman, saya nggak tahu, nggak punya duit transportasi, never mind, I pick you up. Saya masih bisa bantu, tapi satu hari nanti mereka nggak akan selama-lamanya sama kita. Satu hari nanti mereka akan ngadepin kesulitan yang saya nggak bisa bantu. And I want them to remember at that time that your dad, your parent have a God that know how to help you. So hopefully that time waktu mereka ngadepin kesulitan, mereka bisa ingat, you know what, I remember that story. Waktu my dad, my mom ngadepin kesulitan itu, ada Tuhan yang bisa membantu. So I'm going to pray now and ask the same God to help me. Mereka tahu betapa kuatnya tangan Tuhan. Mereka bisa percaya sama Tuhan. That's the reason why we tell our kids. We have that responsibility to tell our kids about God. Yang berikutnya, mungkin kalau saudara-saudara yang punya anak rohani, sister rohani, brother rohani, ceritakan sama mereka. Karena mungkin mereka nggak pernah ngalamin, tapi kemungkinan nanti mereka ngalamin hal-hal ini. Ceritakan sama mereka, supaya mereka punya iman pada waktu mereka hadapi masalah-masalah yang sudah pernah kita hadapi. Mereka bisa tahu bahwa, hey, my friend have a God that know how to give the solution about this thing. I will pray to that God. You know, that's why we tell them the story. And you know what else? Kita ceritakan ke orang-orang tentang apa yang kita pernah alami, kita berikan kesaksian. You know for what? It's for ourselves. For ourselves. You know waktu saya siapkan khotbah ini, begitu banyak hal yang dilintas sama Tuhan, ya Tuhan ingatkan sama saya. Waktu saya ngadapin hal ini, apa yang Tuhan kerjakan. Waktu saya ngadapin hal ini, apa yang Tuhan kerjakan. Waktu saya ngadapin hal ini, apa yang saya kerjakan. You know waktu saudara beri kesaksian, your ear listen to you. Benar? Dari mana iman timbul? Dari pendengaran. Dari pendengaran. When you say it to yourself. And your faith start to go rise. Tuhan, aku ingat sekarang apa yang sudah pernah kau kerjakan. Aku ingat sungai di depanku yang terbelah. Aku ingat Tuhan, gunung batu di depanku yang pindah dari sana. Aku ingat masalah besar yang aku gak bisa selesaikan, engkau selesaikan. Dan iman saudara akan mulai bertumbuh. Iman saudara akan mulai bertumbuh.
Benar ya? Benar ya? When I prepare this, I remember a lot of things. I remember waktu saya bangkrut nggak punya uang, Tuhan yang menolong saya. Waktu saya nggak even bisa beli makanan dengan duit saya sendiri karena saya nggak punya, Tuhan yang menolong saya. Waktu ada orang menipu saya uang yang jumlah yang sangat besar, Tuhan yang memberikan comfort in my heart and keep the joy in my heart for me to stay firm, masih bisa berdiri, masih bisa memuji Tuhan. Itu karena Tuhan ada di sana menguatkan saya. Pada waktu ada orang yang berusaha untuk mendukuni saya, imagine, I don't even know until the end. I don't know, ada orang yang berusaha pakai ilmu hitam mau mendukuni saya. And you know what? Tuhan ada di sana, Dia yang melindungi saya. I don't feel anything sampai orang itu datang, orang itu bertobat dan minta maaf karena apa yang dia kerjakan. And you know what? I don't feel a thing. But because dia datang dan saya tahu ada perlindungan dari Tuhan. Waktu saya dan istri saya menghadapi badai pernikahan, when everything is so dark, when everything is so hopeless, when both of us think this is the end, this is the end. You know what? Tuhan ada di sana, and Tuhan heal our pain, and Tuhan restore us, and Tuhan restore our marriage. And when you see us like this, you will never imagine. You will never imagine where we were before. At one point, everything is so dark. At one point, waktu saya depressed, Tuhan yang angkat saya, semangati saya, bring me back. So when I tell you that story, so it will bring hope to you. Hopefully it will bring hope to you. You know, your pastor yang speaking here have God yang tangannya sangat kuat. You can trust his God because he has gone through, he saw the God that helped him. Amin. Amin. Boleh saya minta? Kita akan nyanyikan satu pujian. And after that, I want to pray for you. Okay. I know something. Saya berasa lagi saya memberikan firman ini, I can feel ada dari saudara yang mungkin lagi ada di tengah permasalahan ini. Mungkin saudara lagi mau crossing, tapi di depan saudara ada river yang akan sulit untuk di-cross, yang kelihatannya gak mungkin untuk di-cross. Keadaannya tidak seperti yang saudara bayangkan. Saudara dengar janji Tuhan, saudara dengar panggilan Tuhan, tapi Tuhan, keadaan di depanku gak kondusif Tuhan. Keadaan di depanku ya Tuhan gak encouraging ya Tuhan. Keadaan di depanku kelihatan gelap Tuhan. Aku takut Tuhan untuk melangkah. Aku tahu kemana aku harus pergi, tapi aku takut untuk melangkah. I feel some of you have this in your heart. Kita akan naikkan satu pujian. If that's you, naikkan pujian ini sama Tuhan. After this pujian, I will pray for you. Okay. Kudus manusia
kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada grace ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan ya Tuhan. Tuhan, I feel it ya Tuhan. Di ruangan ini saat ini ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Rasa begitu kuat ya Tuhan. Kau sedang berbicara dengan beberapa saudara di tempat ini. Secara pribadi, you know Tuhan lagi berbicara dengan engkau. Kamu lagi punya masalah, kamu lagi punya dilema, kamu lagi punya pergumulan. Kamu dengar janji Tuhan, tapi kamu gak berani melangkah dengan iman. Tuhan, pada waktu aku mendengar janji-Mu, pada waktu aku mendengar firman-Mu seperti ada kekuatan, tapi pada waktu aku mau melangkah Tuhan, aku melihat keadaan Tuhan, sepertinya semua kekuatan itu hilang ya Tuhan. Sulit ya Tuhan untuk melangkah dengan iman ya Tuhan. Tapi kalau saudara lihat hari ini firman Tuhan, Tuhan siap dengan kasih karunia Dia. Tuhan siap melakukan perkara ajaib di hadapan-Mu. Tapi Tuhan sedang menunggu engkau untuk melangkah dengan iman. Bagianmu hanya percaya and obey God untuk melangkah dengan iman. Tuhan bilang bagian yang berat, bagian mujizat, bagian membelah sungai, itu bagianku, bukan bagianmu. Aku gak pernah minta engkau untuk membelah sungai. Aku yang akan membelah sungai. Aku hanya minta engkau untuk melangkah. Beranikan dirimu untuk melangkah. Bangsa Israel diminta hanya untuk berani melangkah. Sisanya Tuhan yang kerjakan. Bangsa Israel tidak diminta untuk membuat mujizat. Tuhan yang akan membuat mujizat. Kamu tidak diminta untuk membuat mujizat. Kamu gak punya powernya Tuhan. Tuhan yang punya kuasanya untuk buat mujizat. Tuhan cuma bilang, kuatkan dirimu, beranikan dirimu, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu, dan mulai melangkah. I feel it strongly, some of you in this situation. Kalau saya boleh minta waktu sebentar, saya minta semua di tempat ini, biar musik terus bermain. Saya minta semua di tempat ini, semua, pejamkan mata kalian, pejamkan mata kalian. Saya ingin mengundang saudara untuk meresponi firman Tuhan. Mungkin ini harinya saudara akan dapatkan kekuatan yang saudara butuhkan. Kalau saudara meresponi, saya percaya saat ini, hari ini Roh Kudus sedang mengalir dan berkata-kata secara pribadi. Beberapa dari saudara, dia lagi berkata pribadi di dalam hati saudara, it's you. I'm talking about you. This is story about you. This story about the Israelites is the story of your life. And if you want, if you are willing to respond, today you will cross the Jordan. Today you will cross the thing that you think impossible to cross. Today you will get to cross it. Semua mata tertutup. Saya akan mengundang saudara untuk angkat tangan. Saudara tidak perlu khawatir. Semua mata tertutup. Gak usah lihat ke kiri, gak usah lihat ke kanan. This is nothing to do about tetangga-tetangga saudara. Okay. It's something to do about you personally. You and God. You and God only. Okay. Saya tidak punya rencana mempermalukan saudara. Saya tidak punya rencana untuk membuat saudara susah. But I want to obey what God say in my heart. Tuhan bilang, panggil, ada beberapa orang akan respon. And I just want to obey. Sama seperti saudara, saya akan melangkah dengan iman saat ini. Semua mata terpejam. Kalau itu saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kalau itu saudara, angkat tangan saudara. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Semua mata tertutup. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Tuhan, kau lihat mereka yang meresponi engkau Tuhan. Tuhan, kau tahu mereka sedang berada di mana saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kau mengerti persis apa yang ada di depan mereka. Kau mengerti persis apa yang mereka takuti. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa buat mereka ya Tuhan. Tuhan, biar kasih karunia-Mu turun saat ini ya Tuhan. Tuhan, lawat satu persatu ya Tuhan. Lawat satu persatu mereka yang meresponi engkau ya Tuhan.
Lawat satu persatu mereka yang sedang membutuhkan Engkau. Tuhan, mereka membutuhkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Mereka mengerti ya Tuhan. Mereka hanya butuh meresponi Engkau yang akan melakukan perkara-perkara ajaib yang mereka butuhkan ya Tuhan. Tuhan, mereka lihat di depan mereka ada yang mustahil. Saudara tahu kenapa seringkali kita lihat hal yang mustahil di depan kita? Karena Tuhan bilang supaya engkau bisa melihat kuasa-Ku dinyatakan dalam hidupmu. Karena apa yang mustahil buat engkau gak mustahil buat Tuhan. Apa yang gak mungkin buat engkau, Tuhan bilang aku taruh di situ supaya engkau punya memori. Supaya engkau punya memori seperti apa pada waktu aku remove that problem in front of you. And you have a memory. You have something to share to your children. You have something to share to other people. Karena engkau pada waktu engkau dibebaskan, Tuhan bilang bukan hanya untuk engkau sendiri. Aku mau pakai engkau secara luar biasa. Saudara bilang, Tuhan aku lagi dalam permasalahan yang luar biasa. Tuhan bilang, when I heal you, I will use you mightily. When I heal you, when I restore you, be ready. I will use you mightily. I know well. I know well. God healed me many times. I know it. I know God will heal you. Every one of you. Karena hari ini engkau melangkah dengan iman. Karena hari ini kau kuatkan imanmu, bilang Tuhan aku mau. Aku melangkah dengan iman. Aku komit dengan engkau Tuhan. Tuhan bilang kuasa-Ku akan melingkupi engkau. Hidupmu akan kurubah. Sungai di hadapanmu akan kubelah. Dan you will cross safely. You will cross safely. Trust me. Trust me. Di depanmu akan ada hal-hal yang menakutkan engkau. Tapi percayalah, Tuhan bilang aku akan singkirkan semua yang menakutkan. You just need to trust me. I will remove all the obstacle. I will remove semua yang menakutkan engkau. I will remove it for you. Aku sendiri akan berjalan di depanmu. Don't worry, I'm not going to leave you. I will walk in front of you. Just trust me. Just trust me. Tuhan siap dengan malaikat-malaikatnya do good things in your life. Terima kasih Tuhan. Kau lihat tangan-tangan terangkat yang terangkat Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai ya Tuhan berbicara ya Tuhan. My part is done. Lord, the big part, the miracle, perbuatan ajaib is your part. Now Lord, do it to my brother life, to my sister's life Lord, di tempat ini ya Tuhan. Mereka yang mencari Engkau, mereka yang mau percaya pada Engkau, mereka yang akan kecewa ya Tuhan Yesus. They will see your strong hand ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Boleh saja semua saudara untuk berdiri. Ya Tuhan, aku sebentar lagi selesai berbicara ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Jemaat Video Plus angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara perlu percaya sama Tuhan, perkara ajaib akan terjadi dalam hidup saudara. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya kata amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mudah-mudahan saudara semua diberkati. Some of you need this. Some of you need take it by faith. Okay? You go take it by faith. God will do the hard part for you. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, tapi kita fellowship sebentar. Jangan kemana-mana saudara, kita akan fellowship di belakang ya. Oke, kita akan bersihkan bagian depan, kita bisa pakai bagian belakang. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.